disayangkan, seorang tokoh agama yang mengaku dirinya imam besar dari sebuah organisasi keagamaan yang memiliki visi misi untuk menciptakan akhlakul karimah dengan program revolusi akhlaknya. Akan tetapi, dari semua ucapannya sangat bertentangan dengan program revolusi akhlaknya, karena sering merendahkan orang lain. Dalam hal ini, jaksa penuntut umum yang sering dimaki dan diumpat dengan kata-kata yang kurang pantas dari segi akhlakul karimah, apalagi diucapkan di muka persidangan terbuka untuk umum oleh seorang tokoh agama yang mengaku. Jaksa balas Habib Rizik, kata dungu dan pandir dipakai orang tak terdidik. Tanggapan eksepsi HRS, jaksa kutip hadis keturunan Nabi dihukum bila bersalah. Pengacara HRS, pihak dizalimi berhak bicara sesungguhnya meskipun kasar. Newsdetik.com, jaksa balas Habib Rizik, kata dungu dan pandir dipakai orang tak terdidik. Jaksa penuntut umum atau JPU menanggapi eksepsi atau nota keberatan Habib Rizik Syihab yang menyebut JPU dungu dan pandir. JPU menilai penggunaan kata-kata tersebut tidak tepat. Adanya kalimat non-yuridis dan kepentingan politik dan rezim zalim dan pandir dalam eksepsi penasihat hukum adalah tidak tepat, mengingat fungsi jaksa penuntut umum adalah menerima berkas perkara dan melakukan penuntutan, serta melaksanakan perintah hukum, yang terakhir melaksanakan eksekusi, kata tim JPU saat membacakan tanggapan jaksa atas eksepsi terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Selasa 30 Maret 2021. Jaksa menegaskan pihaknya tidak memahami pernyataan yang dinilainya non-yuridis itu. Selain itu, lanjutnya JPU dalam melaksanakan tugasnya tidak terkait dengan kepentingan politik apapun. Jaksa menilai kata dungu dan pandir yang disampaikan Habib Rizik dalam eksepsinya hanya mengikuti emosi semata. Menurut jaksa, kata-kata tersebut hanya digunakan oleh orang tidak terdidik. Bahasa-bahasa seperti ini digunakan oleh orang-orang yang tidak terdidik dan dikategorikan kualifikasi berpikir dangkal. Mengingat kata pandir menurut buku Kamus Bahasa Indonesia halaman 804 yang artinya bodoh. Sedangkan kata dungu menurut Kamus Bahasa Indonesia tersebut pada halaman 306 diartikan sangat tumpul otaknya. Tidak mengerti, bodoh, tutur jaksa. Menurut jaksa, tidak seharusnya kata dungu dan pandir ditujukan untuk JPU, sebab selanjutnya JPU merupakan orang-orang berpendidikan dan berkompeten. Tidaklah seharusnya kata-kata yang tidak terdidik ini diucapkan, apalagi ditabalkan kepada jaksa penuntut umum. Sehingga naif kalau jaksa penuntut umum yang menyidangkan perkara terdakwa dan kawan-kawan dikatakan orang bodoh, bebal, tumpul otaknya, tidak mengerti. Kami jaksa penuntut umum yang menyidangkan perkara terdakwa adalah orang-orang intelektual yang terdidik dengan berpredikat pendidikan rata-rata strata 2 dan berpengalaman puluhan tahun di bidangnya, papar jaksa. Untuk itu sebagai pelajaran jangan mudah menjustifikasi orang lain, apalagi meremehkan sesama. Sifat demikian menunjukkan akhlak dan moral yang tidak baik, sambung dia. Untuk diketahui, Habib Rizik menyebut JPU dungu dan pandir dalam sidang eksepsinya pada Jumat 26 Maret lalu. Habib Rizik menyebut JPU dungu dan pandir karena persoalan SKT ini. Dia juga menyebut JPU menyebar hoaks dan fitnah. Semua ormas baik yang punya SKT maupun tidak dilindungi oleh konstitusi dan perundang-undangan. Jadi di sini jelas JPU sangat dungu dan pandir. Soal SKT saja tidak paham, lalu dengan kedunguan dan kepandirannya mencoba sebar hoaks dan fitnah, ungkap Habib Rizik. Tanggapi eksepsi HRS, jaksa kutip hadis keturunan Nabi dihukum bila bersalah. Jaksa mendapatkan giliran menyampaikan tanggapan terhadap nota keberatan atau eksepsi yang telah lebih dulu disampaikan Habib Rizik Syihab dalam sidang perkara dugaan penghasutan berujung kerumunan di Petamburan dan Tebet. Jaksa mengutip hadis Nabi Muhammad SAW mengenai penegakan hukum yang berkeadilan. Awalnya, jaksa menilai eksepsi yang diajukan Habib Rizik bukan merupakan ruang lingkup eksepsi sebagaimana diatur dalam KUHP.
Jaksa menilai eksepsi Habib Rizik sekedar argumen dengan menggunakan ayat suci Al-Quran. Keberatan terdakwa tidaklah termasuk bagian dari dalil hukum yang berlaku, melainkan hanya bersifat argumen terdakwa menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang tidak menjadi padanan dalam penerapan pidana umum di Indonesia, ujar jaksa saat membacakan tanggapan dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jalan Dr. Sumarno, Cakung, Jakarta Timur, Selasa 30 Maret. Jaksa kemudian mengutip hadis Nabi Muhammad SAW tentang penegakan hukum yang berkeadilan. Jaksa membacakan hadis bagaimana Nabi Muhammad SAW bertindak adil kepada orang yang melakukan kesalahan, sekalipun orang yang bersalah itu adalah keturunannya. Dalam hadis ini digambarkan keturunan Nabi adalah Fatimah, anak Nabi Muhammad SAW. Namun dari sekian kutipan ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW tersebut, jaksa penuntut umum terketuk hati meminjam sebagai kutipan di saat Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabatnya yang bersabda, yang artinya, sesungguhnya telah binasa umat sebelum kamu lantaran jika di tengah mereka ada seorang atau yang dianggap mulia atau terhormat mencuri atau dibiarkan. Tapi jika ada di tengah mereka seorang lemah atau rakyat biasa mencuri, maka ditegakkan atasnya hukum demi Allah. Jika Fatimah putri Muhammad mencuri, niscaya aku potong tangannya. Dari sabda Rasulullah tersebut, jaksa penuntut umum memaknai siapapun yang bersalah, hukum tetap ditegakkan sebagaimana adidum hukum. Berbunyi flat justia et piret mundus. Dengan menegakkan nilai-nilai keadilan sebagaimana suri tauladan Rasulullah SAW, sekalipun Fatimah merupakan putri dan zuriah keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW, tetap berlaku keadilan itu dengan menghukumnya, tutur jaksa. Dalam sidang ini Habib Rizik didakwa melakukan penghasutan sehingga menimbulkan kerumunan di Petamburan yang dianggap melanggar aturan mengenai pandemi virus corona COVID-19. Kerumunan itu terjadi berkaitan dengan undangan pernikahan Putri Habib Rizik sekaligus peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Selain itu, Habib Rizik didakwa melakukan tindakan tidak patuh protokol kesehatan dan menghalang-halangi petugas COVID-19. Hal ini terjadi saat Habib Rizik mendatangi pondok pesantren miliknya di kawasan Megamendung, Kabupaten Bogor. Atas perbuatannya, Habib Rizik didakwa dengan pasal berlapis. Berikut ini pasal yang menjerat Habib Rizik dalam kasus Megamendung. Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan atau pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular atau pasal 216 ayat 1 KUHP. Sedangkan pasal yang menjerat Habib Rizik dalam persidangan perkara penghasutan terkait kerumunan di Petamburan sebagai berikut. 1. Pasal 160 KUHP junto pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, atau 2. Pasal 216 ayat 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, atau 3. Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, atau 4. Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan 5. Pasal 82A ayat 1 junto 59 ayat 3 huruf C dan D Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2017 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan menjadi undang-undang, atau junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 10 huruf B KUHP junto pasal 35 ayat 1 KUHP. Pengacara HRS, pihak dizalimi berhak bicara sesungguhnya meskipun kasar. Jaksa telah menyampaikan tanggapan atas eksepsi Habib Rizik Syihab di sidang. Pengacara Habib Rizik Aziz Yanuar menyebut HRS adalah pihak yang dizalimi. Ya, ada beberapa hal terkait dengan klaim mereka bahwa kita menggunakan bahasa yang kurang pantas. Kita sebenarnya sederhana saja sudah sampaikan bahwa pihak Habib Rizik yang dizalimi itu berhak untuk mengatakan bahasa yang sesungguhnya meskipun itu kasar, kata Aziz sesuai sidang di depan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Selasa 30 Maret.
Bahasa yang jaksa nilai tidak tepat mungkin dungu, zalim, pandir, dan yang kita masukin di situ sebagai eksepsi ya. Lanjutnya, pihak HRS ingin menyampaikan tanggapan terhadap jaksa namun tidak diperkenankan hakim. Mengenai hal itu Aziz tidak mempermasalahkan hal itu. Ya tadi kita mau sampaikan, cuma menurut KUHP kan memang sudah tidak ada kesempatan lagi. Jadi ya nanti saja di pembelaan, ucap Aziz. Habib Rizik disebut jaksa tidak mencerminkan revolusi akhlak yang digaungkan. Mengenai hal itu Aziz menilai jaksa benci dengan revolusi akhlak yang digaungkan Habib Rizik. Justru itu sangat membenci dan revolusi akhlak. Orang yang dizalimi berhak untuk mengatakan yang sesungguhnya, ucapnya. Secara keseluruhan Aziz menilai persidangan HRS hari ini biasa-biasa saja. Dia pun mengatakan sidang Habib Rizik dilanjutkan besok pukul 09.00 WIB. Ya standar aja, isinya kecewa dengan apa? Ya inilah luapan tangkisan dan eksepsi kita kemarin aja. Standar aja, ujarnya. Sebelumnya jaksa penuntut umum atau JPU menanggapi eksepsi atau nota keberatan Habib Rizik yang menyebut JPU dungu dan pandir. JPU menilai penggunaan kata-kata tersebut tidak tepat. Jaksa menegaskan pihaknya tidak memahami pernyataan yang dinilainya non-yuridis itu. Selain itu, lanjutnya JPU dalam melaksanakan tugasnya tidak terkait dengan kepentingan politik apapun. Jaksa menilai kata dungu dan pandir yang disampaikan oleh Rizik dalam eksepsinya hanya mengikuti emosi semata. Menurut jaksa, kata-kata tersebut hanya digunakan oleh orang-orang tidak